Dan kami lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Direktur Utama MindID, Bapak Hendy Priyosantoso. Pak Hendy, kita lanjutkan lagi dialog kita. Baik, Sasha. Tadi saya ingin tanyakan kepada Anda terkait dengan prinsip sustainability, bagaimana MindID berkomitmen dan juga secara konsisten mengerahkan anggota holdingnya untuk mengedepankan prinsip sustainability dan juga ESG. Baik, Sasha. Jadi kami baik itu di holding maupun di anak perusahaan sangat percaya bahwa bisnis pertambangan itu adalah bisnis berkelanjutan. Artinya kita punya posisi hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah komunitas, juga hadir di dalam lingkungan. Jadi supaya bisnis kita bisa berkelanjutan, tentunya prinsip berkelanjutan ini kita adopsi. Kita selalu punya dua fondasi. Dari fundamental belief yang kita adopsi adalah sustainability dan good mining practices. Dan ini sudah sesuai dengan acuan dari aturan yang ada, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Dua dari anggota kami, yaitu Freeport Indonesia dan Vale Indonesia, sudah masuk ke dalam International Council of Metal and Mineral. Ini adalah asosiasi daripada Global Mining Companies yang juga sudah mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan ini. Baik itu bagaimana berinteraksi dengan komunitas masyarakat di sekitar daerah operasi, baik itu juga mengatur bagaimana kita melakukan kegiatan penambangan yang sesuai dengan good mining practices dan peduli lingkungan, ya. Apapun yang kita lakukan ingin kita restorasikan dan kita kembalikan kepada masyarakat. Jadi kita juga disiplin ikut penilaian pencapaian kinerja bagaimana kita melakukan sustainability mining ini. Contohnya tahun lalu, alhamdulillah, kita ingin sampaikan pencapaian mengenai penilaian kinerja sustainability dan good mining practice kita. Ini tahun lalu, alhamdulillah, kita mendapatkan 6 proper emas untuk seluruh anggota grup kita. Nah, ini merupakan bentuk pengakuan dari regulator yang sudah memeriksa kami mengenai tingkat bagaimana kita melakukan sustainability dan good mining practice. Ini akan kita terus-menerus jaga, bahkan kalau mungkin kita tingkatkan. Dan ICMM tadi gitu, kita inginnya seluruh anggota kami nanti menjadi anggota International Council of Metal and Mineral ini. Juga Responsibility Mining Index itu kita ikuti. Jadi semua kaidah-kaidah sustainability secara global kita adopsi. Bukti nyata komitmen MindID ya Pak, Yeah. dan terus berkelanjutan ke depannya. Iya, dan tentunya kita sebagai milik negara harus mengedepankan kepemimpinan dan leadership di bidang ini. Nah, terkait dengan gambaran Pak, mungkin boleh diberikan ilustrasi mungkin dari masing-masing anggota holdingnya, seperti apa sih Pak langkah yang dilakukan untuk mengedepankan ESG, misalkan Vale seperti apa, kemudian tadi Freeport seperti apa langkahnya Pak? Ya, tadi itu loh, jadi kan ada kaidah-kaidah yang diharuskan sebagai persyaratan bagaimana kita akan dinilai nantinya itu. Kita ikuti dengan disiplin. Kalau ada gap, ya tentunya kita kejar gapnya dan kita sampai kepada standar yang kita inginkan. Di tengah era transisi energi dan juga ambisi pemerintah untuk mencapai net zero emissions Pak di tahun 2060, bagaimana sikap yang diambil MindID Pak terkait dengan transisi energi ini? Transisi energi, oke, bila mana mungkin kalau kita bisa dapetin akses energi yang green dan renewable, tentunya akan kita utamakan. Contohnya seperti di aluminium,
Inalum itu berbasis hydropower. Sehingga sama sekali tidak ada efek emission ya, energi ke lingkungan. Tapi bila mana lokasi daripada pertambangan dan kegiatan hilirisasi itu jauh dari akses yang green dan renewable, tentunya kita akan juga mengutamakanlah manfaat yang akan kita dapat. Walaupun kita mungkin harus berbasis energi yang bukan green atau renewable. Jadi kita juga bisa pragmatis lah. Jadi dalam operasionalnya MindID dan juga anggota holdingnya juga tetap mengedepankan ya Pak, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk terus menuju transisi energi yang lebih hijau. Iya, diutamakan. Terkait dengan tahun 2024 Pak, meskipun tadi di awal Anda sudah sampaikan bahwa kinerja yang sudah dicapai MindID cukup memuaskan, tapi sebetulnya dari segi tantangan Pak, apa sih yang dirasakan oleh industri, khususnya holding industri pertambangan ini Pak? Ya tentunya bagi kami-kami yang sudah bergiat di sektor hulu dan midstream pertambangan, tentunya ingin juga peran serta para industrialis dan manufaktur itu ikut tumbuh juga. Karena kita kan menghasilkan bahan baku untuk produksi di sisi industri ya. Tentunya kita akan lebih bisa membuat nilai tambah yang besar bagi negara ini seandainya para industrialis domestik maupun global itu bisa menumbuhkan industri-industri di hilir yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita siapkan, ya kan? Karena kalau tidak, ya kita hanya nanti menjadi pengekspor bahan baku, tapi industrialisasinya akan terjadi di luar, dan ini kan patut disayangkan. Padahal Indonesia punya bonus demografi yang besar. Paling tidak kalau industrialisasinya terjalan di dalam negeri, tentunya penciptaan lapangan kerja, penambahan GDP dan lain-lain itu menurut kami luar biasa. Jadi, tapi kan secara battery limit, secara cakupan kita tuh punya keterbatasan. Kita nggak bisa nyebrang masuk ke industri manufaktur kan gitu. Tentunya kita berharap banyak mitra-mitra baru yang akan siap menjadi off-taker bahan baku dari kita. Oke, kolaborasi apa Pak yang dilakukan bersama dengan mungkin pihak-pihak lain Pak untuk bisa memaksimalkan industri hulu sampai hilir? Kolaborasi, ya bila mana dimungkinkan kita memasarkan bahan baku itu. Jadi kita syaratkan ini bahan bakunya ada di kita, silahkan bikin pabrik di sini ya kan gitu. Dan kita memberi jaminan bahan baku, keberlanjutan bahan baku yang konsisten supaya mereka mau bangunnya di Indonesia. Terkait dengan fluktuasi harga komoditas global Pak, selain tadi yang sudah disebutkan di awal terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan MindID untuk bisa membuat semacam OPEC dari timah itu Pak, apalagi sih Pak yang dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi harga ini? Kita selalu melakukan benchmarking dan tinjauan perbaikan proses. Baik itu proses penambangan, proses eksplorasi, di mana kita percaya bahwa kalau kita bisa bersaing, bagaimana kita menjaga biaya, untuk eksplorasi maupun produksi, ya tentunya kita akan bisa bertahan dalam menghadapi persaingan di level global. Baik, Pak Hendy, kita akan bersama dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh MindID, baik yang masih on progress maupun yang akan segera dilakukan, bisa terus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain global dalam komoditas mineral kritis dan juga strategis dunia. Terima kasih atas waktunya Bapak Hendy Priyosantoso, Direktur Utama MindID, telah berbagi perspektifnya bersama kami di sore hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak Hendy. Ya, sehat selalu juga. Demikianlah perbincangan kami bersama dengan Direktur Utama MindID, Bapak Hendy Priyosantoso. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.